Bayangkan, sahabatku, kita hidup di dunia yang penuh dengan aktivitas ibadah. Setiap hari kita melihat orang-orang sholat di masjid. Ada yang berpuasa, ada yang bersedekah, bahkan ada yang berdakwah dengan penuh semangat. Namun, tahukah kita bahwa di antara mereka masih ada yang kelak di akhirat bisa terjerumus ke dalam neraka? Mengapa demikian? Bukan karena kurang amal, tapi karena ada sifat-sifat buruk yang diam-diam melekat di hati mereka. Sifat yang terlihat sepele, tapi dalam pandangan Allah sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita. Ada orang yang di dunia rajin sholat, rajin puasa, bahkan rajin membaca Al-Quran, tetapi semua amalnya itu habis karena penyakit hati yang tak pernah ia bersihkan. Bagai api yang melahap kayu, begitu pula sifat-sifat buruk ini melahap pahala kita hingga habis tanpa tersisa. Bukankah mengerikan jika di akhirat kita datang dengan segunung amal, namun ternyata kosong nilainya? Sahabatku, inilah pentingnya pembahasan kali ini. Kita akan membongkar 15 sifat yang bisa menyeret manusia ke dalam neraka. Tidak peduli seberapa besar amal seseorang, kalau sifat ini masih ada dan tidak diperangi, maka celaka yang akan menimpa. Bayangkan kita sedang berjalan di jalan raya yang penuh jebakan. Dari luar terlihat mulus, tapi di dalamnya ada lubang-lubang besar. Orang yang tidak hati-hati bisa terperosok. Begitulah kehidupan. Kita bisa jadi rajin ibadah, tapi tanpa sadar terjerumus karena tidak memperhatikan lubang dosa yang tersembunyi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta saja, namun ternyata takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka dan masuklah ia ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjadi peringatan keras. Amal ibadah saja tidak cukup jika hati masih dipenuhi penyakit. Maka, mari kita bersama-sama pelajari satu persatu sifat berbahaya ini, agar kita bisa menghindarinya, bertaubat, dan membersihkan hati kita sebelum terlambat. Sahabatku, perjalanan ini tidak hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk bercermin. Saat kita mendengar sifat-sifat ini, jangan buru-buru menuding orang lain. Tanyakan pada diri kita, apakah sifat ini masih ada dalam diriku? Jika ada, segeralah bertaubat, karena neraka tidak bisa ditawar, dan azab Allah amat pedih. Sahabatku, mari kita masuk ke sifat pertama yang paling berbahaya, yaitu kikir. Kikir bukan hanya tentang enggan mengeluarkan harta. Lebih luas dari itu, kikir bisa berarti pelit ilmu, pelit tenaga, pelit memaafkan, bahkan pelit sekadar memberi senyuman. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan kebaikan, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Quran Surat Al-Lail ayat 8-10. Bayangkan, orang kikir tidak hanya sulit hidupnya di dunia, tapi juga dimudahkan jalannya menuju kesengsaraan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jauhilah sifat kikir, karena kikir telah membinasakan orang sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Artinya, sifat kikir adalah sumber kehancuran. Banyak orang hancur bukan karena miskin, tapi karena hatinya kikir. Contoh nyata, ada orang yang diberi rezeki berlimpah, tapi enggan membantu orang tuanya yang sakit. Ada yang rajin sholat, tapi ketika ada tetangga butuh bantuan, ia pura-pura tidak tahu. Semua amal baiknya bisa tercemar oleh sifat kikir ini. Sifat kedua yang juga berbahaya adalah dengki, hasad. Dengki membuat hati kita panas melihat orang lain bahagia. Seolah kebahagiaan orang lain adalah bencana bagi kita. Padahal, semua rezeki datang dari Allah. Mengapa harus iri jika Allah memberi nikmat kepada saudara kita? Allah berfirman, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang Allah berikan kepadanya? Quran Surat An-Nisa ayat 54. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah dari sifat hasad,
Karena hasad itu memakan amal kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Dengki bisa muncul dalam berbagai bentuk. Iri pada tetangga yang rumahnya lebih bagus, iri pada teman yang lebih sukses, atau bahkan iri pada saudara sendiri yang mendapat kasih sayang lebih dari orang tua. Hasad bukan hanya dosa, tapi juga racun hati. Orang yang hasad tidak pernah tenang, hidupnya penuh resah. Maka sahabatku, mari kita renungkan. Jika hati kita merasa berat melihat orang lain senang, segera lawan. Doakan kebaikan untuknya, karena doa itu akan kembali pada kita. Jangan biarkan sifat dengki membakar pahala kita seperti api membakar keringnya kayu bakar. Dua sifat ini, kikir dan dengki, adalah pintu pertama menuju jurang neraka. Jika kita tidak menutup pintu ini sejak awal, maka sifat-sifat lainnya akan lebih mudah masuk dan merusak jiwa kita. Sahabatku, sekarang kita masuk pada bahasan tentang lisan. Lidah ini kecil bentuknya, tetapi mampu menyeret manusia ke surga atau ke neraka. Banyak orang masuk neraka bukan karena kurang ibadah, tapi karena tidak mampu menjaga lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian beliau ditanya lagi, apa yang paling banyak menyeret manusia ke dalam neraka? Nabi menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa berbahayanya mulut kita. Mari kita lihat beberapa sifat yang lahir dari lisan ini. 1. Dusta. Dusta adalah akar dari kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang terus berlaku jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang terus berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dusta tidak hanya berupa ucapan. Di zaman sekarang, dusta bisa dalam bentuk status palsu di media sosial, hoaks yang kita sebarkan, atau komentar yang tidak sesuai kenyataan. Kadang kita merasa enteng. Ah, cuma bercanda, hanya gurauan. Padahal, setiap kata tercatat. Allah tidak lupa. 2. Mencela menghina. Lisan juga bisa berubah menjadi senjata tajam. Betapa banyak orang yang hancur harga dirinya karena hinaan. Allah sudah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mencela dan menghina. Hadis riwayat Tirmidzi. Hari ini, mencela seolah jadi hiburan di media sosial. Orang merasa lucu saat menjatuhkan harga diri orang lain. Padahal, setiap ejekan bisa jadi batu besar yang menyeret kita ke dalam neraka. 3. Meremehkan dosa. Ada lagi bahaya lisan yang sering tidak kita sadari, yaitu meremehkan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perbedaan mukmin dan orang fajir. Mukmin melihat dosa kecilnya seperti gunung besar yang siap menimpa. Sementara orang fajir menganggap dosa besar seperti lalat yang hinggap lalu diusir begitu saja. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku, banyak orang berkata, ah, cuma bohong kecil. Ah, cuma hinaan ringan. Ah, cuma bercanda. Padahal, ucapan kecil yang diremehkan bisa jadi sangat besar di sisi Allah. Renungkanlah, lisan ini bisa lebih tajam dari pedang. Pedang hanya melukai tubuh, tapi lisan bisa melukai hati, menghancurkan iman, bahkan menghapus amal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mari kita jaga lisan kita, sahabatku.
Jangan biarkan kata-kata yang kita keluarkan menjadi sebab kita dilemparkan ke dalam api neraka. Sahabatku, ibadah adalah tiang kehidupan seorang Muslim. Tetapi tahukah kita, ibadah yang salah niat atau ditinggalkan bisa berubah menjadi sebab kehancuran? Inilah penyakit berikutnya, yaitu ibadah yang rusak. 1. Meninggalkan solat. Solat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan solat berarti merobohkan tiang agamanya. Allah menceritakan dialog penghuni neraka Sakar. Mereka ditanya, "Apakah yang memasukkan kalian ke dalam Sakar?" Mereka menjawab, "Kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya karena meninggalkan solat, seseorang bisa kehilangan seluruh iman yang ia punya. Betapa mengerikan. 2. Ria, pamer amal. Ibadah sejatinya hanya untuk Allah. Tetapi ada orang yang solat, sedekah, bahkan membaca Al-Quran bukan untuk Allah, melainkan untuk dipuji manusia. Mereka ingin terlihat syali di mata manusia, tapi lupa bahwa Allah mengetahui isi hati. Allah berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang solat," yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria. Quran Surat Al-Maun ayat 4-6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ria sebagai syirik kecil. Amal sebesar gunung bisa hancur karena niat yang salah. Contohnya, ada orang yang sedekah besar tapi direkam untuk diposting. Ada yang rajin ibadah, tapi tujuannya supaya dipanggil ustaz. Ingatlah, Allah tidak butuh amal yang tercemar oleh ria. 3. Munafik. Munafik adalah orang yang di luar tampak islami, tapi hatinya penuh pengkhianatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah dari neraka." Quran Surat An-Nisa ayat 145. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tanda orang munafik ada 3. Bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, bila diberi amanah ia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Munafik tidak selalu berarti orang yang terang-terangan menentang Islam. Bisa jadi itu adalah kita, yang masih berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Sahabatku, mari kita renungkan. Ibadah bukan sekadar gerakan tubuh. Ibadah adalah ikatan hati dengan Allah. Jika solat hanya gerakan tanpa khusyuk, jika sedekah hanya pamer tanpa ikhlas, jika dakwah hanya ingin tenar, maka semua itu bisa menjadi sebab kita dilempar ke neraka. Jaga niat kita. Ikhlaskan semua hanya untuk Allah. Karena amal kecil dengan ikhlas lebih berat timbangannya di akhirat dibanding amal besar yang tercemar ria. Sahabatku, selain masalah lisan dan ibadah, ada penyakit lain yang sangat berbahaya, yaitu yang berhubungan dengan keyakinan hati dan hubungan sosial. Penyakit ini sering dianggap kecil, padahal bisa menjadi sebab seseorang dicampakkan ke neraka. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tatayur. Menganggap sial. Tatayur adalah keyakinan bahwa sesuatu bisa membawa sial. Misalnya, tidak mau keluar rumah karena melihat kucing hitam, takut menikah di bulan tertentu karena dianggap mendatangkan celaka, atau merasa jika usaha dibuka di hari tertentu pasti gagal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ini termasuk syirik kecil. Beliau bersabda, "Anggapan sial adalah syirik." Hadis riwayat Abu Daud. Mengapa syirik? Karena kita mengaitkan nasib bukan kepada Allah, tapi pada tanda-tanda yang tidak ada dasarnya. Padahal, hanya Allah yang menentukan rezeki, keberkahan, dan takdir kita. Tatayur membuat hati tidak tawakal dan penuh ketakutan yang salah. 2. Namimah. Adu domba. Inilah penyakit sosial yang sangat merusak. Namimah adalah membawa-bawa ucapan orang dengan tujuan memecah belah. Misalnya, kita mendengar satu orang bicara,
lalu kita sampaikan kepada orang lain dengan tambahan bumbu agar timbul permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah pun berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, yang hina, yang suka mencela dan menyebarkan fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Betapa banyak keluarga yang retak, sahabat yang bermusuhan, bahkan umat yang pecah hanya karena satu orang yang suka mengadu domba. Kata-kata kecil bisa menjadi api besar yang membakar persaudaraan. 3. Zalim. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa berupa mengambil hak orang lain, merampas harta, atau menindas orang yang lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang zalim mungkin tampak kuat di dunia, tapi di akhirat mereka akan terjerat dalam kegelapan yang menakutkan. Bahkan doa orang yang dizalimi akan langsung menembus langit tanpa penghalang. 4. Takabur. Sombong. Takabur adalah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada yang sombong karena harta, ada yang sombong karena ilmu, ada pula yang sombong karena jabatan. Padahal, semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Apa yang bisa kita sombongkan jika kita sendiri hanyalah makhluk lemah yang tidak bisa hidup tanpa izinnya? Sahabatku, mari kita renungkan. Keempat sifat ini, tatayur, namimah, zalim, dan takabur, bisa menghancurkan hubungan kita dengan Allah sekaligus dengan manusia. Tatayur merusak tauhid, namimah merusak persaudaraan, zalim merusak keadilan, dan takabur merusak hati. Jangan biarkan hati kita dipenuhi sifat ini. Jika ada satu saja yang masih melekat, segera bertobat sebelum terlambat, karena di akhirat, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Sahabatku, kita tiba di bagian terakhir. Ada dosa-dosa lain yang sering dianggap biasa, tapi ternyata bisa menjadi sebab besar masuknya seseorang ke dalam neraka. Dosa ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. 1. Tidak menutup aurat. Allah memerintahkan wanita untuk menutup auratnya dengan sempurna. Dalam Al-Quran disebutkan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, condong kepada maksiat dan membuat orang lain condong kepadanya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Berpakaian tapi telanjang artinya berpakaian ketat, tipis, atau membuka aurat. Ini adalah dosa besar yang bisa menyeret ke neraka. 2. Pemabuk. Minuman keras, narkoba, atau apapun yang memabukkan adalah jalan menuju kehancuran. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamr, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia mati dalam keadaan itu, maka ia mati dalam keadaan fasik. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa ngerinya, hanya karena mabuk, seluruh ibadah kita bisa tidak diterima. 3. Menunda taubat. Inilah dosa yang paling berbahaya, karena membuat semua dosa lain tidak dihapus. Banyak orang berkata,
Nanti saja taubat kalau sudah tua. Nanti saja taubat kalau sudah mapan. Padahal, siapa yang menjamin umur kita sampai besok? Allah berfirman, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Taubat harus segera dilakukan. Menunda berarti berjudi dengan kematian. Sahabatku, dosa-dosa ini adalah pintu-pintu menuju neraka. Jika kita biarkan, maka pintu itu akan terbuka lebar dan menelan kita. Mari kita ingat, 15 sifat yang sudah kita bahas bukanlah sekadar teori. Ini adalah penyakit nyata yang bisa menjangkiti siapa saja. Jangan merasa aman hanya karena kita sholat, puasa, atau sedekah. Jika hati masih dipenuhi kikir, dengki, dusta, ria, zalim, takabur, atau menunda taubat, maka amal kita bisa hangus di hadapan Allah. Renungkanlah, sahabatku. Neraka bukan untuk orang yang tidak beragama saja, tapi bisa jadi untuk kita yang beribadah tapi tidak menjaga hati. Maka mari kita perangi 15 sifat ini. Bersihkan hati, perbaiki niat, jaga lisan, luruskan ibadah, dan segera bertaubat. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka, mengampuni dosa kita, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah tadi pembahasan kita tentang sifat-sifat berbahaya yang bisa menyeret manusia ke dalam neraka. Semoga dengan mengetahui dan memahaminya, kita bisa segera membersihkan hati, memperbaiki diri, serta semakin mendekat kepada Allah Ta'ala dengan penuh ketulusan. Ingatlah, ilmu tanpa diamalkan akan hilang, dan nasihat tanpa disebarkan akan cepat dilupakan. Maka mari kita amalkan bersama, saling mengingatkan, dan saling mendoakan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, karena dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk share ke keluarga, sahabat, dan saudara kita yang lain, agar lebih banyak yang mendapat manfaat dan terhindar dari sifat-sifat berbahaya ini. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga kita, melapangkan rezeki kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.